Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Anak-anakku semua, di pagi yang cerah ini sebelum pembelajaran kita ketemu di Ganesha Cast, podcast sekolah kita untuk memberikan informasi tentang apa yang ada di sekolah kita. Nah, pada pagi hari yang cerah ini Ibu kehadiran seorang narasumber, seorang tamu yang amat sangat luar biasa. Ibu mau menampilkan Mas Ganteng ini harus melobi beberapa kali untuk bisa ayo dong ke Ganesha Cast. Nah, karena saking sibuknya Mas Ganteng ini jadi berulang Ibu hubungi dan akhirnya hari ini Mas Ganteng itu bisa tampil di sini mau memberikan motivasi ke kalian tentang kedinasan pastinya. Jadi untuk kalian-kalian yang pengen ke kedinasan, oke, Ibu tampilkan seorang Mas Ganteng. Siapa dia? Inilah dia, tetet. Mas siapa nje? Ya Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Bisa diperkenalkan? Bisa Bu. Ya. Izin memperkenalkan diri Bu. Ya. Nama saya Nindya Praja Herlambang Wicaksono. Oke, Nindya Praja. Ya. Anak-anakku semua tahu Nindya Praja. Nindya Praja itu kalau di Akpol namanya Taruna, kalau di IPDN namanya Praja ya, Praja. Nindya Praja berarti tingkat 3 ya? Tingkat 3 apa 4? 3 ya? 3, Bu. Oh 3. Ya, Mas Herlambang Wicaksono ini Nindya dari Praja dari IPDN ya? IPDN. Tingkat 3. Jadi lulus dari SMA 1 tahun 2018. Tahun 2018. 2018. Oke, 2018. Jadi MG 18. Oke. Anak-anak semua, Mas Herlambang ini hadir di sini pun ndak mudah dan pasti ada keistimewaan dari seorang Herlambang Wicaksono. Nah, Mas Herlambang ini mantan ketua OSIS ya Mas ya. Oke. Mantan ketua OSIS. Iya, mantan. Tahun 2000 2016-17 ya. 16-17 ya, ketua OSIS bukan sekarang ketua OSIS tahun 2017-18 ya. Ya, Herlambang Wicaksono ini ketua OSISnya ya. Dia ada di IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ya, oke. Kampusnya di Jatinangor. Ya, yang Jatinangor Mendet, ayo yuk ikut yuk. Buka. Kita ngulik Mas Herlambang Wicaksono. Oke. Mas Herlambang Wicaksono dulu gimana di SMA? Apa yang aktivitas apa di sekolah pada saat SMA? Dulu itu lumayan banyak juga sih Bu. Oke, karena ketua OSIS juga kan. Ya, nah, yang lainnya kan, kalau ketua OSIS kan biasanya OSIS juga dari kelas 10. OSIS, Paskibra juga ikut. Paskibra, oke. Terus Gemapala ikut. Oh, Gemapala. Oke, ya, menaik sama lagi ya. Banyak Bu saya kegiatan di sini. Oh ya, Pramuka juga ikut. Oke, Pramuka. Dewan Ambalan. Jadi ya udah marem lah. Masa-masa SMA itu untuk organisasi itu udah cukup marem istilahnya gitu Bu. Apa masa paling indah di SMA? Kesan paling indah di SMA saat kamu di SMA itu apa yang paling indah yang kamu rasakan? Bisa mengibarkan bendera merah putih di SMA 1 Bu, waktu 17 Agustus. Pengibar ya? Bukan. Apa? Pasukan belakang Bu. Oh enggak, itu juga udah bagus, luar biasa ya. Bisa mengibarkan bendera. Yang lainnya ada enggak? Apa yang terkesan sekali saat ada di SMA 1? Saya bisa membawa nama SMA 1 Purworejo itu ke kancah Jawa Tengah, baik Jawa Tengah maupun nasional, juga sampai ke Malaysia dulu Bu. Alhamdulillah mendapat kesempatan untuk dapat belajar menimba ilmu di Malaysia juga. Ya, subhanallah. Acara apa itu ya? Itu acara perkumpulan ketua OSIS se-Indonesia waktu itu. Se-Indonesia terus sampai ke Malaysia ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Yuk, yang kelas 10 ada kesempatan nih besok ketua OSIS bisa seperti Mas Herlambang. Ya kan? Memang di ketua OSIS tidak mudah dan itu satu di antara 300 sekian siswa dipilih satu. Pasti ada kelebihan. Kelebihan apa yang merasa Mas Herlambang miliki? Apa yang kamu miliki sehingga ini saya yang layak nih jadi ketua OSIS? Apa coba? Kalau untuk masalah kelebihan yang saya miliki kan saya juga nggak tahu sendiri Bu, kan yang menilai kan orang lain. Iya, tapi kan paling tidak kan ada kepercayaan diri apa dong. Kalau saya
sebatas itu sudah diamanahkan ke saya untuk menjadi amanah saya untuk menjadi ketua OSIS, untuk menjabat, ya saya insya Allah untuk berusaha untuk amanah gitu Bu. Oke, bagus sekali, yang penting amanah. Iya. Oke, anak-anakku semua, ada satu lagi yang ibu sampaikan ya, berhubungan dengan Masir Lambang ini. Masir Lambang ini dari jurusan Bahasa Bu. bahasa. Iya. Oke. Jadi ketua OSIS dari jurusan bahasa, ya inilah. Berarti nothing impossible, tidak ada yang tidak mungkin kalau memang bisa. Anak bahasa pun bisa menjadi Bisa. ketua OSIS, dan anak bahasa pun bisa menjadi praja IPDN. Iya. Cia, ini yang harus kita kulik banyak ini dari Masir Lambang. Oke. Bentar, tadi bicara bahasa, emang keinginannya pengen jurusan bahasa dari dulu ya? Ya kalau saya cerita itu cukup panjang juga ya Bu ya. Ya diringkes Gak apa lah, ya. iya. Ya. Poin-poinnya. Jadi begini Bu, dari awal mau pendaftaran PPDB di SMA 1 itu kan awalnya saya itu ingin di IPA kalau nggak IPS itu dari awal memang mau mendaftar IPA kalau nggak IPS, tapi berhubung juga saya lihat nilai juga, oh ya saya langsung daftar IPS aja gitu kan. IPS SMA Negeri 1 Purworejo, udah saya udah lengkapi berkas, sudah mantau juga beberapa hari, kemudian selang beberapa hari lagi saya pantau udah nggak bisa. Oke. Gitu. Terus saya cek ke SMA sebelah Bu. SMA sebelah. Ya. SMA sebelah. Jadi nilai saya di sana itu masih bisa untuk masuk ke IPA atau ke IPS. Kan waktu itu kan IPA kan ada nilai akumulasi. Ya. Jadi yang nilai matematika sama IPA itu kan dikali 2 baru dijumlahkan. Ya. Itu nilai saya masih bisa untuk mencukupi masuk ke IPA, kalau nggak IPS juga bisa. Tapi saya sedikit ada problematika dengan orang tua. Waktu itu dengan bapak ibu itu saya sempat mudoroso lah Bu. Pak Bu nggih, Pak Bu gimana, bagusnya pripun gitu kan. Nah, dan dari situlah muncul kalau gagasan bahwa kamu besok kuliah itu kan, ini ngendikane bapak ya. Yeah. Kamu besok kuliah itu yang dilihat dari universitas itu bukan kamu dari jurusan apa, tapi kamu dari alumni SMA mana. Bapak itu ngendiko seperti itu. Saya berpikir keras Bu, satu malam itu saya berpikir keras. Kemudian datanglah kakak saya kan ke kamar. Kebetulan kakak saya juga alumni SMA Negeri 1 juga, MG 2013. Iya sih. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh kakak saya itu, apa yang dikatakan bapak itu betul semua Dek gitu. Besok itu kamu kuliah, kamu di dunia kerja pun juga, kalaupun yang namanya MG alumni SMA 1 itu pasti ya direngkuh dirangkul lah saya gitu. Diajak mesti ya. Kekeluargaannya itu sangat erat gitu. Jadi baru paginya itu saya udah mantep, udah saya mantep mau di SMA 1 apapun jurusannya gitu. Akhirnya saya udah beralih ke jurusan bahasa waktu itu. Itu alhamdulillah juga karena berhubung nilai saya juga kalau dibilang tinggi juga nggak tinggi, tapi rata-rata lah Bu. Masuk bahasa juga alhamdulillah diterima gitu. Begitu masuk jurusan bahasa, apa yang kamu rasakan? Ini bukan saya banget nih, atau oke, saya harus bisa survei. Ini apa yang kamu rasakan pada saat masuk? Yang saya rasakan waktu itu, kenapa kok cowoknya sedikit? Jadi paling ganteng dong. Jadi paling ganteng satu kelas tuh. Paling saingan Dida ya. Terus banyak sih Bu yang awalnya itu banyak rekan-rekan, wih anak bahasa cowoknya dikit, cuman dia oh ya udah nggak apa-apa. Saya juga orangnya kan tunggu aja nanti gitu. Kalau saya prinsip saya gitu sih Bu. Gitu kan. Ya udah seiring berjalannya waktu sebenarnya sama Bu. Semua jurusan itu kan kalau yang membedakan saintek sama soshum itu kan jelas ya, ada pelajaran IPA, biologi dan lain-lain ya Bu ya. Tapi kalau yang masalah saintek soshum itu kan sama IPA, IPS sama bahasa itu sebenarnya kan nggak jauh-jauh beda. Jadi sebenarnya dari situlah saya ya udah bisa kok, saya juga bisa seperti anak-anak IPS, saya juga bisa seperti anak IPA. Kenapa begitu Bu? Sedikit cerita juga. Waktu itu kan awal semester 1 ya waktu itu. Kan ada ujian matematika.
Oh iya, Kayaknya matematika yang di awal UAS itu. atau UTS itu saya lupa. Hmm. Itu kan aja ada yang namanya ujian wajib sama ujian peminatan, ya kan? Peminatan. Ujian wajib kan sama semua, Bu. Semua sama. Semua kan? Iya. Nah, nilai saya waktu itu cuma salah satu matematika. Luar biasa. Saya Sebenarnya sedikit apa? Enggak, itulah yang membuat apa? Saya bangga kok anak bahasa bisa gitu. Jadi waktu itu guru matematika juga Pak Cahyo. Saya ya. Loh, kamu bisa kok sebenarnya di IPA. Ya karena saya di bahasa, Pak, gitu enggak. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi sebenarnya bukan keinginan dari awal, tapi Allah mentakdirkan kamu ada di sini. Ternyata berjalannya waktu, Mas Erlambang itu bisa membuktikan bahwa ini loh anak bahasa pun juga bisa survive, ya kan? Yeah. Pak Wahid itu duta besar Rusia dulu itu juga dari bahasa. Berarti besok kita punya camat dari bahasa ya? Kok camat? Amin. Amin gitu ya. Ya, gini, sudah dari tadi sudah ngambil jurusan bahasa. Oke, ini bahasa ditekuni ternyata juga bisa maksimal ya. Nah, kemudian masuk ke IPDN. Ini memang cita-cita Mas Herlambang dari awal pengen IPDN atau muncul begitu saja? Nah, ini perlu. Nah, untuk bisa bagaimana saya masuk ke IPDN itu juga prosesnya panjang juga, Bu. Pasti ada problematika juga yang saya hadapi di dalam hidup diri saya sendiri. Setiap orang tuh punya cerita yang pasti. Setiap orang punya cerita sendiri-sendiri. Saya akan cerita juga, Bu, ya. Jadi setiap dari SMA itu setiap ditanya orang cita-cita mau apa, saya jawabnya polisi, Bu. Luar biasa. Polisi. Kebetulan kan saya dulu itu minus 1,5 kalau salah. Pakai kacamata pernah ya? Pakai kacamata. Terus? Kemudian saya cerita sama bapak keinginan saya seperti ini. Kemudian bapak juga mendukung juga, Bu. Waktu itu mendukung. Yaudah, Dek, kamu operasi aja apa? Lasik waktu itu. Berarti kamu pernah lasik itu? Pernah. Sekarang kan udah normal lagi nih. Oh iya? Ya, alhamdulillah udah normal lagi. Gitu. Itu kelas berapa kamu lasik dulu? Kelas 3 waktu itu. Kelas 3 di lasik? Nggih. Kelas 3. Diap. Habis berapa itu saat itu? Banyak ya? Kesupen, Bu. Oh iyalah, pokoknya sudahlah. Yang lalu tidak. Betul. Gitu. Terus saya belajar juga, akademik juga saya latih, dan fisik juga saya latih kelas 3 itu. Sampai akhirnya pendaftaran polisi, Bu. Iya. Saya gagal di psikotes. Psikotes gagal. Iya, gagal. Kemudian saya juga bagaimana nih kok dari awal kan udah seperti ini, udah mantep, udah segala cara untuk perbaikan diri pun sudah dimaksimalkan ya. Tapi mungkin Allah itu berkehendak lain gitu kan. Udah nggak apa, saya mulai cari-cari jalan lagi, Bu. Berarti munculnya nyari jalan setelah psikotes gagal itu ya? Iya. Oke, bagus sekali. Terus kebetulan kan juga saya masuk kuota SNM juga. Iya, SNM. Tapi karena mungkin saya mengambil jurusannya yang terlalu tinggi, jadi gagal juga di SNM, Bu. Ngambilnya mana? Saya dihukum UGM gitu. Pengennya dihukum ya? Yeah. Mau dihukum maunya. Ya, terus gagal kan? Kemudian SBM saya coba. SBM. Ya. Alhamdulillah ada yang keterima juga, Bu. Di mana? Di pendidikan jasmani dan olahraga waktu itu. Bagus. Itu. Kemudian saya juga mulai mencari-cari gitu, apakah kedinasan juga bisa gitu kan, masih bisa, ternyata masih bisa. Kemudian saya bilang juga matur lagi, ngudoroso lagi sama bapak ibu, nyuwun arahan gimana Pak Bu, kalau bapak ibu itu yaudah matepmu di mana gitu. Semisal meh nang kene ya monggo, misal nang kene ya monggo gitu. Bapak ibu seperti itu. Kemudian saya cari referensi lagi, cari informasi sebanyak-banyaknya, Bu lah. Itu kemudian ketemulah di PDN. Oke. Tuh. Dan saya matur Bapak Ibu, Pak Bu, Dek Lamang mau daftar ke IPDN. Terus. Bagus, Dek, IPDN. Banyak juga teman-teman Mbak Diana, teman-teman Bapak juga
dari PDN. Karirnya juga bagus gitu. Meskipun kalau memang mengizinkan, Bapak Ibu mengizinkan, gampang besok mendaftar gitu. Nggih. Udah mendaftar. Sampai seleksi Bu, sampai seleksi, dan waktu itu udah pengumuman itu keterima di Univ juga Bu. Itu waktu mau daftar ulang Univ, kebetulan saya juga habis tes psikologi PDN. Yang di PDN dan psikologi. Ya. Itu muncullah keluar datanya kalau saya lulus Pantukir Bu. Subhanallah ya. Terus padahal itu yang Univ itu juga udah uang awal itu. Ya, uang awal udah dibayar. Ya udah dibayar. Terus dapat KTM juga. Nah, sudah lengkap lah Bu, tinggal berangkat kuliah gitu kan. Itu ada pengumuman itu, terus saya matur lagi sama Bapak Ibu kan. Pak Bu, alhamdulillah pangestunipun masuk. Gimana? Ya udah enggak apa-apa. Yang namanya jalan kan enggak ada yang tahu itu kan. Betul. Jalani aja. Ikuti alurnya Bapak Ibu gitu. Bagus sekali. Lanjut. Udah saya berangkat ke Jatinangor waktu itu. Pantuhir di Jatinangor ya? Iya, Pantuhir di Jatinangor. Saya berangkat Jatinangor. Saya tinggalkan yang olahraga. Gitu. Pokoknya fokus. Jatinangor. Itu sampai pengumuman Pantukir alhamdulillah masuk diterima menjadi praja IPDN. Satu angkatanmu ada berapa ya? 4 ya? Dari SMA 1 ada 1 praja. 4, yang satu lighting sama saya. Yang satu angkatan saat itu agak banyak ini 4 ya. Iya. Ada Rizky, Yos sama Bu Camat Cepotias. Ya. Ada ikut. Yuk, ini kita di sini besok kalian datang. Harus punya cerita yang berbeda. Oke. Gitu. Kemudian akhirnya masuk di PDN. Oke. Begitu masuk IPDN, perasaan kamu gimana? Yang pasti senang Bu, bangga lah bisa mengangkat nama Bapak Ibu kan di sana. Apalagi kan dari awal tuh kan saya niatnya juga gimana caranya biar lulus itu bisa langsung kerja. Yang namanya anak cowok Bu, anak laki-laki kan yang besoknya kan juga pasti kedepannya juga butuh buat kerja, itu pasti butuh kan Bu ya. Biar nggak susah lagi, alhamdulillah besok lulus juga udah langsung penempatan, udah langsung PNS gitu. Oke, berarti kamu lulus besok tingkat 4 ya? Tingkat 4. D4 ya ini ya? Iya, D4 ya. Jadi tingkat 1 tahun lagi berarti ya? Iya. Kedua ini, jalan 2 tahun lagi. Lulus langsung PNS 3A ya? 3A. Oke, subhanallah. Udah enggak usah cari-cari PNS mana, enggak usah ya? Oke, alhamdulillah keunggulannya seperti itu Bu. Oke. Kemudian gini, masuk IPDN. Biaya kuliah gimana? Gratis. Free semuanya? Free. Sampai baju, sepatu. Semua free. Dari ujung rambut sampai ujung kaki free semua, alhamdulillah. Dalam-dalamnya juga? Oh ya, dalam-dalamnya ya. Itu cari sendiri Bu. Langsung ada beda-beda ya. Pokoknya makan, tidur, asrama. Oh, di sana pakai asrama ya? Iya. Ya, ada kayak mes gitu ya? Iya. Jadi semua gratis. Dapat uang saku juga? Dapat, alhamdulillah. Subhanallah. Berapa 1 bulan? Ya cukup lah Bu, buat jajan gitu. Memang di sana boleh jajan? Bisa. Kan ada kantin juga Bu. Oh iya. Berarti tidak hanya jatah dari kampus tuh enggak ya? Ada kamu bisa jajan boleh, sendiri. Boleh. Oh ya, berarti masih. Kemudian pola pendidikannya seperti apa nih? Pengen Ibu tahu juga nih. Ya, kalau di PDN tuh ada pengajaran, pelatihan, sama pengasuhan Ibu. Oke. Nah, di pengajaran itu kami praja itu dididik untuk mengetahui bagaimana tentang ilmu pemerintahan. Kemudian kalau yang di pelatihan itu praja itu dididik untuk dapat mengimplementasikan atau mempraktekkan ilmu pemerintahan itu tersebut. Kemudian kalau yang di pengasuhan itu tentang bagaimana cara lembaga atau IPDN itu sendiri untuk mendidik karakter dan kepribadian praja itu sendiri. Oke, ada 4 berarti. Nah 3, ini Bu. 3 ini. Dari 3 ini ada enggak efek dari kamu belajar di SMA 1? Ngefek enggak kamu yang tadi belajar di SMA 1, kalian dari SMA 1 ngaruh enggak dengan pola pelatihan yang ada di IPDN itu? Membantu apa tidak? Sangat membantu. Oh, sangat membantu. Iya.
Misalnya. Kenapa? Soalnya kan kita di SMA 1 itu kan sudah dididik dari awal ya Bu ya. Apalagi kan ada istilah dulu di SMA 1 kan S3 segar waktu itu kan. S3 segar masih ingat. Masih yang ingat kelas 12 Iya, harus ingat. Yang harus kelas ingat ya. 11 wajib ingat. Yang Senyum, kelas 10 apa coba? Nih yang kelas Ya. 10 belum pada tahu Mas Lambang. Ayo. senyum, salam, sapa, sopan, empatik, gesit, aktif dan responsif. Oke. Gitu. Saya masih hafal ya Bu ya. Iya. Tuh, Ketua OSIS ada. Oke. gitu. Oke. Jadi tentang performan juga Mm, kan dulu ada namanya cek performan Ibu Iya. di SMA itu kan. mm, Tentang rambut harus 1 2 3 1, terus SP ya kan, jam tangan, buku saku, pena saku, terus sama apa Abita itu kan sama Bu, di sana juga ada cek performan juga Sapu. ya. Mm, Jadi apalagi yang anak-anak kos itu juga pasti kan udah terbiasa juga. mm. Jadi kalau kami di sana tuh walah di SMA juga udah pernah kok gitu. Jadi Gampang bisa aja. gitu ya. Oke, Bisa. jadi oke. Yang kelas 12, kelas 11 yang mau ke IPDN nih. Kalau kalian sudah terbiasa di SMA, di Iya, IPDN, it's okay, It's biasa okay. aja ya. Oke. Jadi pengaruh banget. Berarti iya, ngendikane sangat Bapak berpengaruh. tadi, yang tadi kamu cerita ngendikane Bapak tadi yang SMA 1 tuh kamu keluar yang ditanyakan kamu alumni mana? Berarti pengaruh juga nih ya. pengaruh. Banyak kakak kelas atau praja IPDN yang sudah lulus purna ya. Iya. Yang SMA 1 banyak. Banyak juga Bu. Membantu juga nih. Membantu juga. Oke, jadi Pasti. pasti ya. Iya. Tetap maksudnya gini, dari angkatan atasnya ke bawahnya tetap Pasti ada. ngayomi adiknya Iya, gitu ya. ya. Oke. Jadi rasa samar gitu ya. Maksudnya Ya, nggak usah takut. tidak merasa sendiri gitu loh. Nggak usah Emang ada was-was sih, gitu ya. ada yang bilang SMA 1 besar karena alumni, bukan seperti itu. Tapi memang alumni SMA 1 Kekeluargaan yang kita jaga Bu ya. Oh iya. Itu. Luar biasa. Antara MG Mm-mm. kan sedikit cerita juga Bu tentang kekeluargaan di SMA 1 waktu itu. Iya. Saya waktu tes SBM waktu di Jogja itu Bu, Mm-mm. kan kalau di tempat kos kakak saya itu kan cewek, Mm-mm. itu kan nggak boleh Bu ya. Ya ya. Tuh. Terus dicarikan juga sama MG juga, dapat juga MG angkatan kakak saya juga. Memang sering nginep kami situ. apa ya, saya merasakan bahwa kekeluargaan MG itu erat itu, walaupun beda angkatan, walaupun kita tadinya nggak kenal, kalau atas dasar kita lo alumni SMA 1 pasti gitu. Diperkenalkan karena MG-nya ya. Iya. Ya belum pernah ketemu, cuma MG berapa Dek? Oh, saya Iya. MG sekian. Oh adik kelas Ya langsung langsung. otomatis jadi nyambung ya. Iya. Oke. Itulah anak-anakku yang kelas 10, kalian harus bangga. Mas Lambang yang sudah lulus pun, yang sudah ada di IPDN pun bangga dengan Iya. SMA 1. Jadi kalian harus bangga. SMA 1 itu ada apa tuh? Apa sih kebanggaannya? Bahkan tadi Mas Lambang juga harusnya bisa keterima di jurusan ini di sekolah sebelah. Tapi Mas Lambang milih SMA 1 karena di SMA 1 itu memang beda ya. Beda. Oke, luar biasa. Cerita yang amat menginspirasi. Jadi anak-anakku semua, apa yang tadi dikatakan Mas Lambang itu kamu ambil. Oh, apa ini? Ini yang belum diceritakan nih. Setelah ada di IPDN, keinginan kamu apa ini? Cita-cita kamu setelah ada di IPDN, terus setelah ini saya mau ngapain nih? Nah, apa yang kamu impikan? Yang pasti nih Bu, kalau setelah lulus kan sudah PNS. Iya. Ya kan? Sudah kebanggaan tersendiri dong. Kebanggaan tersendiri, baik itu buat diri saya maupun buat bapak Orang ibu, tua. orang tua gitu kan. Nah kalau untuk karir kedepannya, saya mau ngikut arus saja. Intinya, yang penting saya bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi saya, profesional, dan yang penting saya menjaga 3 Bu. Apa itu? LDR Bu. LDR. Iya dong. Loyal, Loyal, disiplin, sama respect. Begitu. LDR. Loyal, disiplin, sama Karena respect. di IPDN tuh kami diajarkan untuk loyal, disiplin, respect itu. Jadi dimanapun tempatnya nanti, kader pamong pemerintahan, kader pamong itu harus bisa kan menjadi pelayan masyarakat. Jadi harus bisa loyal, disiplin, dan respect, humanis juga. Gitu. Jadi sudah dicetak untuk menjadi pengabdi. Pengabdi, Ya, abdi harus- negara ya. PNS kan abdi negara ya. Iya. Aku juga PNS loh ya. Iya, siap. Oke, jadi loyal, disiplin, respect. Bagus Oke. itu, ya. Jadi dimanapun tetap harus Iya. loyal.
ya nikmati, jalani, syukuri ya kan, pasti Siap. akan berkah buat semuanya. Itu yang Amin. Nggih. yang kita apa ya ambil di situ ya. Oke. Ya. Anak-anakku semua, jadi ini tadi cerita dari Mas Lambang. Kemudian gini Mas Lambang, Ibu nanya sedikit tentang di IPDN ya. Nggih. Jadi kalau kalau masuk ke jurusan kedinasan yang lain kan ada penjurusan lagi. Ada. Nah, kalau di IPDN ada enggak ini penjurusannya? Ada juga, Bu. Nah, apa aja itu? Kalau saya sendiri itu ada di Capil, Bu. Catatan sipil ya. Ya. Oke. Capil. Apa saja tuh jurusannya di sana? Jurusannya tuh banyak juga sih, Bu. Ada 3 fakultas, kemudian ada penjurusan lagi gitu. Berarti nanti di sana dijuruskan lagi. Oke, berarti sesuai kan dari awal tuh ada pemilihannya ini, Bu. Kita prioritas kita mau pilih kemana sih gitu. Tapi yang menentukan tetap dari kampus juga. Ya. Sesuai dengan kemampuan kamu juga. Oke. Ya dimanapun yang pasti globalnya sama semua. Globalnya sama. Jadi pengabdi ya. Jadi di SMA sudah ikut mengabdi di kan ikut di pengabdian Paskibra. Nah, yang ada di PGM Paskibra ini loh. Mas Lambang juga jadi Paskibra. Nah, pernah ya. Rakyat yang pasukan belakang, Bu. Oh iya, itu kan Paskibra loh itu. Pasukan bangga loh ya. Jadi bangga bisa mengibarkan bendera di tanggal 17 di SMA 1 tercinta. Walaupun yang tahun kemarin karena pandemi agak berbeda juga sih. Tapi bukan saatnya kita menyalahkan pandemi, tapi kita harus survive dengan pandemi itu. Oh iya, cara menyikapinya juga. Ya, betul. Oh ya, ini pandemi gimana? Jarak jauh juga? Jarak jauh enggak sih, Bu. Jadi kalau IPDN tuh kan awal pandemi itu sekitar bulan Maret ya, Bu ya? Iya, Maret. Nah, awal pandemi itu kami di lockdown, Bu. Jadi kami nggak boleh keluar, nggak boleh masuk. Berarti di sana? Iya, di sana terus. Berapa bulan itu lockdown? Sampai bulan Desember. Oh, berarti Maret sampai Desember kamu tetap pembelajaran di sana? Iya, pembelajaran di sana. Oh, berarti tetap daring, Bu, tapi daringnya itu dari asrama sana. Oh. Iya. Jadi masih misalnya dosennya dari luar pun kalian mengikuti di asrama, tetap di asrama. Tetap di asrama. Oke, luar biasa. Nggak boleh keluar, soalnya mengingat juga kami juga banyak, Bu. Satu angkatan kan saya ada sekitar 1994. Itu baru angkatan saya. 1994. 1994 banyak ya? Banyak. Satu sekolahan ini 1000 nih sekolah kita. Itu satu angkatan saya kan angkatan 29 itu. Buat angkatan tingkat 3-nya, tingkat 4 1500 sekian. Tingkat yang bawah tingkat 2 ya, tingkat 2 itu ada 1300 enggak salah. Yang paling bawah ini bontot berapa? 1090 sekian. Paling sedikit ya? Iya. Okay. Tapi setiap tahunnya menjaring sekitar 1000-an ya? Iya, tapi itu tergantung kebutuhan ini juga, Bu. Dari ASN-nya, pemerintahnya juga. Sekitar 1000-an. Iya. Itu dari seluruh Indonesia ya? Dari seluruh Indonesia. Oke, berarti kamu juga ketemu sama orang Papua, orang Irian, orang banyak juga teman saya kan. Jadi kalau misal saya main ke sana, tinggal calling, iya. Tapi di sana kamu paling putih katanya. Ya enggak juga, Bu. Saya paling hitam, Bu. Kalau di Papua loh ya, beda loh ceritanya. Papua itu justru banyak juga yang putih-putih, Bu. Oh iya? Iya. Oh, malah Ibu enggak tahu tuh. Oh, iya. Banyak juga teman saya Papua yang putih-putih. Tapi tidak jatuh cinta dengan Papua kan? Oh ya, jatuh cinta, Bu. Kan kita di sana kan dididik untuk jatuh cinta kepada seluruh seluruh budaya di sana. Tidak ke personnya kan? Itu tetap enggak lagi. Tetap Japanese minded ya. Iya, beda lagi, Bu. Wah, coba yang sana harus nanti itu wallahu alam lah, semua sekedar Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Oke. Gini Mas Lambang, ada enggak, ini udah akhir ya, ada enggak pesan buat adik-adik kelas kamu? Yang pertama buat yang pengen ke IPDN. Yang kedua buat keseluruhannya. Yang ketiga buat yang aktivis. Mas Lambang kan aktivis. Siap. Ada enggak? 3 pesan aja. Untuk yang pingin di IPDN. Kalau pesan dari saya itu ikuti alurnya. Jadi ikuti alurnya tapi jangan terbawa arus. Ibaratnya kalau memang sekarang saatnya kamu untuk belajar, saatnya sekarang kamu untuk masih bingung dan kamu harus diwajibkan untuk belajar, belajarlah. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari materi sebanyak-banyaknya, cari soal sebanyak-banyaknya, dan pasti bisa.
cari informasi juga sebanyak-banyaknya kepada baik itu ke rekan-rekan kakak-kakak Kakak kelas. ya atau ke teman-teman juga ibu ya. Yang penting tetap bangun komunikasi yang bagus. Terus jangan lupa, kan udah usaha tuh, jangan lupa doa dan restu orang tua, karena itu juga salah satu poin penting penentu keberhasilan kita, yaitu doa sama restu orang tua gitu. Kemudian itu yang buat yang kedua, buat yang aktivis, yang aktif di kegiatan sekolah. Gimana aktivis. Buat aktivis jangan minder kalau semisal kita itu jarang ikut pembelajaran. Justru kita dapat pembelajaran yang rekan-rekan non aktivis itu nggak lalui. Jadi kita dituntutkan bisa untuk bisa fokus ke belajar juga, fokus ke organisasi juga. Jadi disitulah kita dapat poin plusnya. Terus pasti apa yang kalian lakukan di organisasi itu pasti juga di kemudian hari itu pasti bermanfaat juga. Jadi berbanggalah kalian yang ikut organisasi, karena kan saya juga organisasi juga. Oh, di sana juga? Iya, organisasi juga. Banggalah kalau kalian bisa ikut organisasi. Kalian itu dapat poin plus di mana rekan-rekan kalian yang bukan organisasi itu nggak dapat gitu. Kemudian buat semuanya, banggalah jadi keluarga besar SMA Negeri 1 Purworejo, karena kita di sini kekeluargaan kita itu sangat erat. Jadi apapun yang didapatkan di sini, pendidikan yang dilalui di sini tuh ditekuni, dijalani dengan senyuman, dengan ikhlas. Pasti itu di dunia kerja maupun dunia kedepannya itu pasti bermanfaat juga. Istilahnya tetap tekun lah Bu dalam menuntut ilmu di sini. Gitu. Tetap harus tekun. Yeah. Terima kasih. Itu 3 pesan. Kemudian 1 kata buat SMA 1 Purworejo. Luar biasa. Tidak ada kata lain ya? Tidak kata. Oke, terima kasih sekali Mas Lambang Wicaksono, Praja Nindya IPDN. Dari jurusan bahasa. Ketua OSIS tahun 2000, masa jabatan 2016-17 ya, masa jabatan 2016-2017. Oke, anak-anak semua, ini tadi cerita singkat tentang Mas Lambang Wicaksono. Kalian bisa hubungi sendiri langsung sama Mas Lambang. Mas Lambang orangnya juga open kok, enak kok. Ini mau apa bilang aja Mas Lambang, minta apa, apalagi yang mau minat mungkin dia ke IPDN, jadikan Mas Lambang role model, luar biasa. Anak-anak IBB, kalian jangan patah semangat. IBB juga bisa jadi ketua OSIS. IBB juga bisa jadi praja IPDN, ya kan? IBB juga bisa jadi camat besok. Bisa jadi sekda, ya kan? Jadi tidak ada yang kata tidak mungkin. Yang pasti dimaksimalkan usaha, kemudian jangan lupa berdoa, restu orang tua itu pasti penting, ya. Jadi berdoanya, Mas Lambang berdoanya gimana? Kalau saya perbanyak apa? Sholat apa? Kalau saya dulu waktu mendekati ujian itu sering, jujur saya di rumah tuh sering baca Al-Quran. Jadi saya target Bu, sebelum ujian saya harus selesai juz ini atau selesai Al-Quran gitu. Mood booster luar biasa. Gitu. Jadi tetap Al-Quran ya. Terus sama satu kunci penting yang menurut saya sampai sekarang saya pegang situ, selaraskan pemikiran kemauan kita dengan kemauan orang tua. Karena berdasarkan kalau udah lurus, udah sama, itu pasti kedepannya jalannya itu pasti enak. Gitu. Itu satu kunci utama dalam hidup saya itu Bu. Luar biasa. Apa mau kita, apa mau orang tua, saling diutarakan, diluruskan, disamakan, baru kita mau melangkah seperti apa dari atas dasar itu lagi. Luar biasa. Jadi selaraskan apa keinginan kita dengan keinginan orang tua, didiskusikan yang pasti ya. Itu tadi. Jadi yang kelas 12, ayo, ini waktu kalian sudah mepet, SNPTN sudah hampir mulai nih. Ini Mas Lambang sudah mulai ada perankingan. Jadi tolong
mulai saat sekarang tuh kalian sudah mulai diskusi ya Mas Lambang. Iya. Diskusi dengan orang tua. Bapak, Ibu, Mama, Papa, Mak, Pabe, Simbo, Umi, Abi, ceritakan ke orang tua. Maunya orang tua apa, maunya kamu apa, disamakan. Kalau sudah sama, klop, mohon petunjuk pada Allah. Berdoa bareng ya. Iya. Didoakan bersama. Insya Allah itu akan lebih Iya. makbul, ya kan? Ya, ini poin yang sangat penting juga nih, karena restu orang tua itu nomor 1 ya. Iya. Ingat, jangan sekali-kali kamu beda arah dengan orang tua, karena sampai kapanpun akan sulit. Susah. Jadi Walaupun kedepannya bisa itu susah lah. tetap orang tua tetap nomor 1. Sampai sekarang orang Masih. Kalau ada bapak ibu kamu di sini, apa yang kamu katakan? Terima kasih sudah menjadi orang tua yang terbaik buat Herlambang, sudah mendidik Herlambang, sudah menjadi contoh buat saya, Bu. Wes, ini melu. Terenyuh juga nih. Oke, jadi dari cerita tadi cukup panjang juga ceritanya, dari saat SMA akhirnya masuk SMA 1 jurusan bahasa, dan belum final nih, sudah hampir final, tapi sudah kelihatan nyata bahwa oke, jalan kamu ada di sini Lambang, ya kan. Jadi pengabdian kamu buat nusa bangsa tercinta ya di sinilah tempat kamu untuk bisa menjadi abdi negara. Doa kami semua dari SMA 1, mudah-mudahan kamu bisa tambah sukses, amin, dimudahkan segalanya, amin, sehingga kedepannya juga akan lebih enak. Amin. Terima kasih Mas Lambang. Oke, anak-anakku semua, ini hari yang cukup membuat ibu wah luar biasa. Jadi mood boosternya tetap Al-Quran ya, yang muslim jangan lupa Al-Quran tetap jadi patokan nomor 1 ya. Jangan lupa baca Al-Quran. Ayo apapun tetap harus baca Al-Quran. Oke, apapun kesempatannya, bagaimanapun keadaannya, kita di situ. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Saatnya kalian harus kembali ke pembelajaran, tapi jangan lupa kalian anak cerdas, anak berkarakter, anak pandai, anak SMA 1, anak luar biasa dimanapun kalian berada. Yang pasti kalau kemana-mana pakai masker, itu nomor 1. Kemudian cuci tangan pakai air mengalir jika ada, kalau tidak ada bisa pakai hand sanitizer. Kemudian jaga jarak, yang pasti harus jaga jarak, jaga hati juga ya. Yang paling utama wajib itu. yang paling utama harus jauhi kerumunan. Oke, jauhi kerumunan, jangan terlalu banyak berkerumun. Terima kasih semuanya. Oh ya, salam Kanisakes. Salam Kanisakes. Luar biasa. Oke. Kemudian sebelum Ibu hampir lupa, ada sesuatu buat Mas Herlambang sedikit. Terus repot-repot ini bukan? Oke, ini ada sesuatu dari Kanisakes. Jangan dilihat dari merahnya, tapi dilihat dari niatnya. Apalagi itu udah ya, biar warna itu teringat dengan SMA 1. Kemudian ini ada kalender. Ini kalender SMA 1 buat kenang-kenangan. Makasih Bu. Ini buatan makasih SMA 1. Ya sedikit kalender SMA 1 dan kenang-kenangan biar Mas Lambang tambah ini SMA 1. Luar biasa. Oke, terima kasih semuanya. SMA Negeri 1 Purworejo unggul berkarakter mendunia. Sekali lagi, SMA Negeri 1 Purworejo unggul berkarakter mendunia. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Mengisi kemerdekaan